Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di modul Product Design and Development, chapter selanjutnya yaitu chapter 4, Produk Arsitektur. Sebelum kita masuk kepada materi, kita simak dulu tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama, praktikan dapat memahami konsep produk arsitektur serta modularitas. Praktikan mampu mengaplikasikan penggunaan produk arsitektur pada proses perancangan dan pengembangan produk. Praktikan mampu mengaplikasikan langkah-langkah dalam penetapan produk arsitektur. Dan praktikan mampu memahami proses dari platform planning dan mengaplikasikannya dalam tatanan variasi produk. Nah, apa sih itu produk arsitektur? Produk arsitektur merupakan penugasan elemen-elemen fungsional dari suatu produk ke dalam suatu kumpulan bangunan fisik yang kita sebut dengan physical building blocks dari suatu produk. Produk arsitektur merupakan skema elemen-elemen fungsional dari produk yang disusun menjadi chunk yang bersifat fisik dan menjelaskan bagaimana mereka berinteraksi. Tujuan dari produk arsitektur adalah mendefinisikan suatu blok fisik in terms of apa yang mereka lakukan dan bagaimana antar muka mereka saling berinteraksi. Jadi suatu produk terdiri dari beberapa chunk, dan chunk tersebut terdiri dari beberapa elemen fungsional dan elemen fisik. Elemen fungsional merupakan aktivitas individu yang berkontribusi terhadap performa keseluruhan produk. Dan elemen fisik merupakan bagian dari produk yang mengimplementasikan suatu fungsi dari produk. Jadi dapat dikatakan bahwa elemen fungsional merupakan kata kerja, masih dalam bentuk kata kerja, sementara elemen fisik itu sudah dalam bentuk kata benda. Nah, kalau chunk itu apa? Chunk itu merupakan kumpulan dari elemen fisik dan elemen fungsional yang membentuk suatu blok fungsional tertentu. Kapan produk arsitektur muncul dalam proses perancangan dan pengembangan produk? Ada dua skenario. Skenario pertama apabila suatu produk tersebut sudah ada sebelumnya dan saat ini akan dikembangkan. Nah, jika begitu, maka produk arsitektur dapat muncul di proses pengembangan konsep atau lebih awal, pada stage yang lebih awal. Ini jika produk sudah memiliki teknologi dasar dan prinsip kerja yang jelas dan telah ditetapkan serta memiliki konsep yang matang. Contohnya, pada perusahaan sepeda motor yang sudah paham penerapan teknologi serta alur dan prinsip kerja dari suatu sepeda motor, maka produk arsitektur dapat dilakukan pada proses perancangan dan pengembangan produk pada pengembangan konsep untuk menghasilkan lebih banyak variasi. Skenario kedua apabila produk yang akan kita kembangkan ini belum ada sebelumnya. Maka jika keadaannya seperti itu, produk arsitektur akan dilakukan pada perancangan tingkat sistem. Karena produknya merupakan barang baru sehingga pada stage yang lebih awal tim akan lebih fokus untuk menetapkan teknologi dan prinsip kerjanya. Contohnya pada perusahaan yang ingin merancang joystick baru. Nih contohnya ada Nintendo yang setiap eranya, setiap konsolnya itu memiliki joystick yang berbeda-beda. Nah, untuk mendukung permainan yang spesifik, proses produk arsitektur akan diterapkan pada perancangan tingkat sistem. Karena penting bagi tim perancang untuk tahu lebih dahulu nih, lebih pasti tahu mengenai prinsip kerja dan teknologi yang akan digunakan daripada peletakan fitur atau bentuk luarnya. Nah, selanjutnya ada modularitas. Modularitas ini merupakan suatu karakteristik yang menandakan apakah suatu objek yang kompleks dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan lebih mudah diatur. Modularitas ini bukanlah suatu karakteristik yang absolut, melainkan relatif. Jadi tidak ada suatu produk yang utuh modular atau benar-benar integral. Nah, jadi hanya berada di antara kedua indikator tersebut. Misalnya 30% modular atau 70% integral dan sebagainya. Nah, sinonim dari kata modular adalah standar. Ada dua jenis modularitas. Yang pertama modular, yang kedua integral. Arsitektur yang modular itu memiliki ciri yang sederhana. Satu chunk dapat merepresentasikan satu atau sedikit elemen fungsional dan interaksi antar chunk tersebut mudah untuk dijelaskan. Sementara arsitektur integral memiliki ciri yang kompleks, di mana satu chunk dapat merepresentasikan banyak elemen fungsional
Atau satu elemen fungsional atau fungsi itu direpresentasikan oleh banyak chunk, di mana hubungan antara chunk tersebut cukup rumit atau cenderung sulit untuk dijabarkan. Ada 3 tipe modularitas. Yang pertama, modularitas slot atau slot modular. Kedua, ada bus modular. Yang ketiga, ada sectional modular. Pada slot modular, penghubung antar chunk masing-masingnya memiliki tipe yang berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan. Contohnya, pada panel kendali atau panel instrumentasi, di mana part-partnya itu tidak bisa ditukar. Misalnya di mobil, antara radio, setir, dan speedometer itu nggak mungkin bisa ditukar tempatnya. Selanjutnya ada bus modular, penghubung antar chunk yang antar masing-masingnya memiliki tipe yang sama sehingga dapat dipertukarkan. Contohnya itu pada rak atau Lego. Yang ketiga ada seksional, yaitu penghubung antar chunk-nya itu masing-masing memiliki tipe yang identik sehingga bisa dipertukarkan asal memiliki interface atau penampang atau ukuran yang sama. Contohnya ada pipa, ada sofa, dan partisi. Nah, penetapan produk arsitektur ini memiliki beberapa implikasi. Ada 6 yang ditampakkan di sini, namun lebih banyak lagi bisa kalian baca lewat internet ataupun buku yang disediakan. Nah, yang pertama itu ada perubahan produk, ada variasi produk, ada standarisasi, ada performa, kemampuan manufaktur atau manufacturability, dan manajemen pengembangan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menetapkan suatu produk arsitektur. Kita mulai dengan membuat skema dari produk. Produk yang akan kita buat skemanya merupakan sebuah center. Skema dibuat untuk menggambarkan pemahaman tim terhadap elemen-elemen produk. Nah, tim dari suatu tim perancangan produk akan terdiri dari beberapa orang yang memiliki latar belakang berbeda. Jadi ini merupakan cross functional team dengan latar belakang berbeda-beda sehingga kita dapat mencapai pemahaman yang utuh terhadap pengembangan suatu produk. Nah, elemen-elemen dalam skema produk ini dapat digambarkan secara fisik atau fungsional. Nah, jadi apabila kita belum dapat menetapkan bentuk fisik dari suatu fungsional, misalnya kita punya fungsi untuk mengirimkan sinyal. Misalnya suatu produk itu akan melakukan pengiriman sinyal, namun kita belum tahu apa sih yang akan melakukan pengiriman sinyal. Kita belum tahu bentuk fisiknya itu seperti apa. Apakah sebuah antena atau sebuah microchip, kita belum tahu. Jadi kita akan menuliskan di situ mengirimkan sinyal saja. Namun ada yang fungsinya itu kita sudah ketahui bentuk fisiknya. Jadi kita bisa langsung tulis di situ microchip, antena, dan seperti itu. Antar elemen yang ada dalam skema dihubungkan dengan garis. Nah, garis ini menunjukkan hubungan tertentu seperti aliran energi, material, aliran data, atau hubungan fungsi seperti yang ada di gambar tersebut. Jadi pada skema ini ada 6 elemen dalam satu center, ada standalone, lower base magnetic, lower base jepit, flexible, konektor, dan holder. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan elemen-elemen pada skema. Mengelompokkan di sini istilahnya adalah clustering. Jadi komponen dikelompokkan menjadi chunks, baik secara modular ataupun integral. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelompokan antara lain ada variasi geometrik. Kita mengelompokkan beberapa elemen itu berdasarkan kemiripan bentuk geometriknya, atau jika kita kelompokkan itu akan membentuk suatu bentuk geometrik yang sederhana gitu. Yang kedua ada function sharing, kita mengelompokkan beberapa elemen berdasarkan fungsi yang mereka lakukan. Jadi mereka tuh membagikan atau nge-share fungsi yang sama. Jadi mereka berkontribusi untuk fungsi yang sama, oleh karena itu kita kelompokkan jadi satu chunk. Selanjutnya ada vendor capability. Jadi ini ada kemampuan vendor. Jadi vendor tersebut, jadi beberapa elemen kita bisa dapat dari satu vendor yang sama gitu. Jadi ada 3 elemen. Nah, si vendor ini memiliki kemampuan untuk memberikan kita ketiga elemen tersebut. Dan mereka juga memiliki kemampuan untuk menyatukan ketiga elemen tersebut menjadi suatu part. Sehingga kita langsung mengelompokkan elemen-elemen tersebut menjadi satu chunk. Yang keempat ada similarity of design and tech. Jadi, beberapa elemen memiliki rancangan yang mirip,
dan menggunakan teknologi yang sama. Jadi kita bisa mengelompokkan elemen-elemen tersebut ke dalam satu chunk. Dan terakhir ada accommodation of variety. Jadi apabila suatu beberapa elemen ini akan kita ganti-ganti untuk memberikan variasi pada produk kita, maka kita dapat menyatukan elemen-elemen tersebut sehingga ketika kita akan memberikan variasi terhadap produk, kita tinggal mengganti satu chunk. Jadi kita tidak perlu mengganti banyak elemen. Jadi kita akan mengganti satu chunk saja karena elemen-elemen tersebut sudah kita satukan menjadi satu chunk. Jadi pada clustering tadi kita 6 elemen dari center tadi kita kelompokkan menjadi 3 chunk, ada landasan, ada lengan, ada holder, dihubungkan dengan hubungan fungsi dan urutan pemasangan. Jadi kita masang landasan dulu, lengan, lalu holder seperti itu. Langkah ketiga yaitu membuat susunan geometris kasar. Nah, susunan geometris kasar ini masing-masing bentuknya mewakili satu chunk. Jadi geometrisnya dapat kita gambarkan secara 2D atau 3D dengan bantuan gambar teknik, dengan bantuan sketsa, computer aided design, dan yang terakhir dengan membuat model fisik, bisa menggunakan kayu, busa, ataupun PLA. Nah, kita dapat menghasilkan berbagai variasi model tergantung dari clustering yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita bisa menghasilkan satu clustering saja, lalu kita melihat bentuk geometrinya apakah visible atau tidak. Jika tidak visible, kita bisa ulang lagi melakukan clusteringnya, atau pada saat kita melakukan clustering, kita langsung menghasilkan banyak alternatif gitu. Jadi kita saat melakukan produk arsitektur, kita sudah buat skemanya, lalu kita clustering, namun tidak hanya satu kali clustering kita lakukan. Kita misalnya sekaligus menghasilkan 5. Sehingga kita ketika move on ke langkah selanjutnya, kita menghasilkan bentuk geometri yang berbeda-beda. Lalu di antara geometri yang ada tersebut, kita cari di mana di antara bentuk-bentuk tersebut yang menghasilkan susunan yang terbaik. Nah, pada langkah ini kita membutuhkan seorang industrial engineer karena seorang industrial engineer mampu mempertimbangkan beberapa aspek yang penting seperti aspek estetik ataupun human interface. Langkah terakhir adalah kita mengidentifikasikan interaksi fundamental dan insidental. Interaksi fundamental merupakan interaksi yang diperkirakan akan terjadi dan dijelaskan dengan garis penghubung pada skema yang telah kita buat di awal. Jadi, interaksi fundamental ini kita sudah tahu akan terjadi dan kita harapkan akan terjadi karena interaksi fundamental ini akan mendukung performa dari produk. Nah, sementara itu interaksi insidental itu tidak kita perkirakan sebelumnya. Nah, ini muncul berdasarkan atau hasil dari perubahan elemen fungsional menjadi elemen fisik. Jadi di awal kita belum tahu elemen fungsional ini bentuk fisiknya gimana. Setelah kita masuk ke fase pembuatan geometri, nah kita sudah menentukan bentuknya seperti apa, dan ternyata ketika sudah berubah ke bentuk fisik, terjadi nih interaksi dengan chunk lain. Contohnya di sini, tadi sisi benda yang dijepit merupakan elemen fungsional, belum tahu bentuknya, ketika sudah tahu bentuknya ternyata dia akan bergesekan dengan bagian landasan, seperti itu. Nah, itu yang merupakan interaksi insidental. Ada 2 cara untuk membuat atau menentukan interaksi insidental. Kita bisa menggunakan interaction graph yang sederhana untuk elemen yang berjumlah kurang dari 10 dan menggunakan interaction matrix. Nah, ini untuk produk arsitektur yang skemanya lebih kompleks, lebih dari 10 elemen. Nah, begitulah langkah-langkah dalam menetapkan produk arsitektur. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang delayed differentiation. Nah, delayed differentiation ini simpelnya itu disebut dengan penundaan. Nah, apa yang disebut delayed differentiation atau penundaan ini merupakan penundaan pembedaan dari suatu produk, penundaan variasi dari suatu produk, sampai produk tersebut mendekati dari akhir suatu rantai pasok atau supply chain. Jadi, kalau kalian mempelajari, jadi supply chain itu terdiri dari beberapa stage. Nah, delayed differentiation ini adalah menunda dari awalnya diferensiasinya dilakukan di awal, di proses manufaktur, kita tunda hingga produk tersebut mencapai inventory. Seperti itu. Nah, pemberlakuan delayed differentiation ini terbukti substansial dalam pengurangan cost dalam operasi rantai pasoknya, terutama itu melalui pengurangan cost inventory-nya.
Jadi, nah, ketika perusahaan membuat varian produk, nah arsitektur produk ini memiliki peran kunci dalam performa supply chain-nya, mengaitkan antara raw material dan komponen dan dirubah menjadi produk hingga sampai ke tangan konsumen. Contohnya bisa kita lihat di sini. Jadi misalnya suatu perusahaan akan membuat sebuah printer. Nah, printernya ini sama, satu, namun akan dibuat menjadi 3 varian yang berbeda. Ada varian A, varian B, dan varian C. Base-nya itu sama, terdiri dari komponen yang sama. Namun yang membedakan nanti ada part khusus. Nah, part khusus ini akan dibedakan antara tipe A itu partnya A, tipe B partnya B, dan tipe C partnya C. Pada skenario pertama atau diferensiasinya itu dilakukan di awal. Jadi kita assembly dulu nih part-part base-nya, part-part standarnya menjadi satu jenis printer. Lalu untuk membedakan printer tersebut menjadi versi yang berbeda, kita tambahkan part khusus ini. Jadi ada printer A, printer B, printer C. Lalu kita antar, kita transport, lalu kita masukkan ke inventory sebelum akhirnya printer tersebut jatuh ke tangan konsumen. Nah, dalam kasus ini bisa kita bilang, jadi masing-masing jumlah dari printer ini telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi misalnya ini ada printer A 200, printer B 300, dan printer C 200 juga. Jadi totalnya ada berapa tuh? 200, 300, 200. Jadi ada 700. Jadi akan sampai ke tangan konsumen dengan jumlah yang sama seperti yang telah ditentukan di awal. Nah, coba kita lihat skenario selanjutnya, yaitu skenario B. Nah, di skenario B ini kita melakukan penundaan. Jadi di langkah awalnya sama, kita mengassembly bagian base dari printer, tapi saat ini printernya masih satu jenis. Nah, namun kita langsung transport langsung menuju inventory. Nah, diferensiasinya kita membagi satu produk ini menjadi versi berbeda itu nanti setelah sampai di inventory. Nah, apa keuntungan dari pemberlakuan penundaan ini adalah kita mampu meningkatkan ketersediaan dari produk kita. Kita mampu mengcover permintaan yang ada untuk ketiga jenis produk tersebut. Jika kita sudah menentukan lebih awal, seperti yang tadi, produk A200, B300, dan C200 dari awal. Nah, namun ternyata setelah produk sudah bergerak dari awal menuju akhir, mendekati konsumen, ternyata demand dari konsumen itu tidak sesuai dengan jumlah yang kita produksi. Ternyata produk A hanya diminta 150 misalnya, lalu produk B yang diproduksi 300 ternyata diminta 350, dan mungkin produk C bisa saja lebih dari atau kurang dari atau bahkan sama permintaannya. Nah, perlakuan penundaan ini untuk mengcover atau mengantisipasi kejadian seperti ini. Jadi, kita simpan dulu produknya sebagai satu jenis, lalu kita transport sampai di inventory, lalu kita dengar lagi demand-nya ada berapa. Kita sesuaikan lagi. Lalu pembagian versi dari produk tersebut kita lakukan setelah mengetahui data demand dari produk itu masing-masing. Sehingga kita bisa lebih memenuhi permintaan tersebut. Jadi kalau kita sudah menentukan jumlahnya fix dari awal, ternyata sudah sampai di sebelum masuk ke tangan konsumen, ya di retailnya seperti itu contohnya, atau di headquarter-nya, ternyata kita dengar demand-nya beda. Nah, jadi kalau seperti itu kita tidak bisa, nanti akan ada kelebihan, ada stock out, dan ada kekurangan dari produknya. Jadi itu akan menimbulkan kerugian. Pemberlakuan penundaan ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu sehingga biaya inventory-nya bisa dikurangi. Dalam penetapan delay differentiation ada dua prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah part yang menjadi pembeda dari suatu produk harus dikonsentrasikan dalam satu atau sedikit chunk. Mengapa harus dilakukan seperti ini? Ya ini untuk menunjang kemudahan. Jadi setelah kita assembly satu produk base-nya, setelah sampai di inventory, nah lalu kita mendengarkan demand untuk masing-masing versi yang berbeda. Nah, itu tinggal kita gampang melakukan pembedaannya karena yang menjadi pembeda itu hanya sedikit gitu, hanya satu. Jadi kita tinggal pasang tab. Misalnya yang menjadi pembeda adalah warna atau kemasan nih, kemasan yang menjadi pembeda, kemasannya yang menjadikan pembeda antara 3 varian produk misalnya, atau warna. Jadi varian produk ini warnanya merah, yang satu kuning, yang satu biru.
Nah, itu kan hanya terkonsentrasi pada satu hal, yaitu cat gitu kan, atau kemasan. Nah, itu kan jika semakin gampang pembeda itu dipasang, maka semakin mudah akan melakukan pembedaannya. Jadi itu salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Nah, yang kedua, pada produk dan production prosesnya harus dirancang sehingga part yang menjadi pembeda itu dapat ditambah di akhir dari supply chain atau saat mendekati konsumen. Ini juga untuk menunjang kemudahan. Jangan sampai part yang menjadi pembeda itu malah harus dipasang di awal. Misalnya sebuah handphone yang menjadi pembeda untuk varian ini adalah prosesornya, gitu. Lalu kita melakukan penundaan. Nah, untuk melakukan penundaan nanti kan berarti kita harus bongkar lagi tuh, harus bongkar lagi dan masang prosesornya dari awal. Nah, kalau bisa, hal yang menjadi pembeda pada produk kita itu jangan hal yang seperti itu. Jangan hal yang susah untuk dipasang, intinya seperti itu gitu. Jadi kalian bisa ganti part yang jadi pembeda itu sama seperti tadi, misalnya kemasan ataupun misalnya untuk produk handphone bisa kemasan, bisa warna, atau bisa misalnya apalagi misalnya anti goresnya atau case-nya seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari delay differentiation, yang terakhir kita akan mempelajari tentang platform planning. Nah, apa sih yang disebut dengan produk platform? Nah, produk platform itu merupakan produk base. Jadi, sebelum kita melakukan diferensiasi kan tadi suatu produk itu hanya terdiri dari satu produk dasar gitu kan, sebelum dilakukan perbedaan. Nah, itulah yang disebut dengan produk platform. Jadi, pada suatu produk platform atau produk base dapat dilakukan dua jenis rencana. Nah, rencana yang pertama itu adalah rencana perbedaan atau differentiation. Yang kedua adalah rencana penyamaan atau commonality. Masing-masing ini memiliki keuntungan yang berbeda-beda. Jadi, dengan melakukan diferensiasi, kita dapat mengcover banyak permintaan. Jadi, kita bisa mengcover banyak segmen dari target pasar kita dengan melakukan perbedaan antara produk tersebut. Entah kita bisa melakukan penggantian, misalnya tadi apa, fitur-fitur dari produknya sehingga bisa mengcover banyak target. Misalnya kita mengganti fitur ini sehingga lebih murah dan bisa mengcover target yang lebih sedikit penghasilannya seperti mahasiswa dan mengganti dengan fitur yang lebih mahal untuk mengcover segmen dengan penghasilan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya ada rencana penyamaan. Nah, rencana penyamaan ini adalah bagaimana kita melihat suatu produk yang berbeda versi menjadi suatu produk platform yang sama atau produk base yang sama. Keunggulan dari fokus kepada rencana penyamaan ini adalah akan mempermudah proses desain dan manufaktur. Kan kalau produknya sama dari awal, misalnya punya satu produk base yang sama, bukan langsung menghasilkan produk yang berbeda, itu kan akan lebih mudah proses desainnya karena hanya mendesain dan memanufaktur satu barang seperti itu. Dengan demikian, itu akan mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam proses produksinya. Nah, antara rencana penyamaan dan rencana perbedaan ini harus diatasi pertentangan atau trade-off-nya. Sehingga kita mampu mencapai efisiensi dalam segi desain maupun manufaktur. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan iterasi dalam pengambilan keputusan. Jadi kita memutuskan rencana penyamaan ini dan rencana perbedaan ini itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Kita kaji lagi. Ketika kita sudah menghasilkan suatu keputusan, kita kaji lagi apakah masih ada yang bisa di trade off, kita perbaiki, kita pikir ulang sehingga efisiensinya dapat bertambah. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah menentukan sifat dari pertentangan tersebut. Apakah itu jika dirubah akan menghasilkan benefit atau malah jika dilakukan akan menghasilkan kerugian. Itu hal seperti itu harus dipikirkan. Nah, contoh dari produk platform planning ini kita akan ambil 3 contohnya. Yang pertama laptop, yang kedua printer yang ada contohnya di buku, dan yang ketiga adalah produk konsol. Nah, dari sebuah laptop misalnya kita ambil contoh dari perusahaan Acer. Perusahaan Acer menghasilkan tipe Acer Swift yang dibagi ke dalam 3 varian produk. Ada Acer Swift 3, Swift 5, dan Swift 7. Nah, bagaimana diferensiasinya? Diferensiasinya terletak pada prosesor dan kartu grafis yang digunakan. Jadi pada Acer Swift 3 itu menggunakan Ryzen 3 dari keluaran pabrikan AMD, Swift 5 menggunakan Ryzen 5, dan Swift 7 menggunakan Ryzen 7. Nah, itu rencana perbedaannya. 3 jenis prosesor ini akan mengcover segmen yang berbeda. Swift 3 akan mengcover
segmen entry, 5 mid entry, dan 7 high entry. Jadi akan mengcover 3 target segmen yang berbeda dengan harga yang berbeda pula. Nah, rencana penyamaannya bagaimana? Rencana penyamaan dilihat dari keseluruhan fitur hampir semua dan bentuk luar dari laptop tersebut. Rangkanya itu sama antara Swift 3, Swift 5, dan Swift 7 itu sama. Yang membedakan memang hanya dari segi prosesor dan kartu grafisnya. Selanjutnya dari printer, misalnya printernya pabrikan HP itu HP, Hewlett Packard, itu mengeluarkan satu printer, namun dibedakan untuk 3 target yang berbeda, yaitu ada segmen mahasiswa atau siswa, segmen keluarga, dan kantor kecil. Nah, itu mereka secara umum tuh bentuk printernya sama, namun isi fiturnya itu akan berbeda sesuai dengan target segmennya, di mana itu akan juga mempengaruhi harga dan fungsi dari ketiga target segmen tersebut. Mungkin di satu sisi akan meningkatkan kualitas percetakan hitam putihnya, mungkin untuk keluarga akan ditingkatkan di sisi warnanya, untuk office akan ditingkatkan di kedua sisinya. Gitu. Nah, yang terakhir ada dari produk konsol. Contoh sederhana yang kita dapatkan itu ada dari PlayStation dari Sony. Nah, PlayStation dari Sony biasanya mengeluarkan 3 varian dari tiap era dari PlayStation-nya. Biasanya ada Fat, Slim, dan Pro. Contohnya di keluaran terbaru yang terakhir itu adalah PS4. Nah, itu kan ada 3 varian, ada Fat, Slim, dan Pro. Bedanya itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu, tidak jauh berbeda antara ketiga versi tersebut. Yang membedakan adalah pada PS4 Fat dia menggunakan prosesor yang masih tingkat awal gitu. Tingkat awal sehingga ukuran chipnya masih lumayan besar dan thermal yang dihasilkan tuh masih banyak atau tingkatnya masih tinggi sehingga PS4 Fat ini menghasilkan panas yang lebih banyak dan ukurannya lebih besar. Namun harga yang ada menjadi lebih murah dari PS4 Slim dan PS4 Pro. Hal yang membedakan lainnya adalah ukuran memori dan beberapa fitur seperti kompatibilitas terhadap elektronik lain tertentu seperti TV yang bisa mendukung segmen atau segi permainan tertentu seperti VR dan AR seperti itu. Nah, antara ketiga produk ini sebenarnya sama. Nah, perbedaannya hanya terletak di beberapa hal saja tadi kan seperti kompatibilitas dan memori. Nah, jadi itu adalah contoh dari diferensiasinya. Nah, cara penyamaannya itu ya tadi, sebenarnya prosesor yang dipakai sama, jenis atau kualitas dari casing atau rangkanya juga sama, dan kemasannya juga sama seperti itu. Nah, itu sisi diferensiasi dan penyamaan dari produk konsol PlayStation dari Sony. Nah, penjelasan tadi mengakhiri pembelajaran kita terhadap produk arsitektur pada modul dan video kali ini. Untuk diingatkan lagi bahwa produk ini bersifat tambahan, jadi untuk mendukung pembelajaran kalian pada modul ini, diharapkan kalian juga menyertainya dengan membaca buku Product Design dan Development karya Carl Urich dan Stephen Eppinger, edisi terbaru, dan literatur dan artikel pendukung lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.